Alhamdulillah, dengan izin Allah kita telah berada di bulan Muharram tahun ini. Dahulu pada bulan Muharram terdapat berbagai peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam Islam. Satu di antaranya adalah peristiwa Karbala 10 Muharram, yakni tragedi terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Kisahnya, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu tinggal di Mekah bersama beberapa sahabat, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhum. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah, anak beliau Yazid bin Muawiyah menggantikannya sebagai imam kaum muslimin atau khalifah bertempat di Irak. Saat itu, penduduk Irak yang didominasi oleh pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menulis surat kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu meminta beliau untuk pindah ke Irak. Mereka berjanji akan membayat Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sebagai khalifah karena mereka tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah menduduki jabatan khalifah. Namun, sebelum kita lanjutkan kisahnya, guna mendapatkan manfaat ada baiknya like dan share video ini ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Tidak cukup dengan surat, mereka terkadang mendatangi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang ada di Mekah. Guna mengajak beliau berangkat ke Kufah dan berjanji akan menyediakan pasukan. Setelah mengetahui hal itu, para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kerap kali menasihati Sayyidina Husain radhiyallahu anhu agar tidak memenuhi keinginan mereka, karena ayah Husain radhiyallahu anhu yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh di Kufah Irak, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khawatir mereka membunuh Husain juga di sana. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mengatakan, saya sudah melakukan istikharah dan akan berangkat ke sana. Sebagian riwayat menyatakan bahwa beliau Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mengambil keputusan ini, karena belum mendengar kabar tentang sepupunya Muslim bin Aqil yang telah dibunuh di sana. Sementara di pihak yang lain, Ubaidullah bin Ziyad diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk mengatasi pergolakan di Irak. Akhirnya, Ubaidullah dengan pasukan dengan berjumlah banyak, berhadapan dengan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bersama keluarganya yang sedang dalam perjalanan menuju Irak. Pergolakan ini sendiri dipicu oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan Husain radhiyallahu anhu. Dua pasukan yang sangat tidak imbang ini bertemu, sementara orang-orang Irak yang membujuk Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang berjanji akan membantu dan menyiapkan pasukan, justru melarikan diri meninggalkan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan keluarganya, yang sedang berhadapan dengan pasukan Ubaidullah. Sampai akhirnya, terbunuhlah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sebagai orang yang terzolimi dan sebagai syahid. Kepalanya dipenggal lalu dibawa ke hadapan Ubaidullah bin Ziyad dan kepala itu diletakkan di bejana. Lalu Ubaidullah yang durhaka ini kemudian menusuk-nusuk hidung, mulut dan gigi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, padahal di situ ada sahabat Anas bin Malik, Zaid bin Arqam dan Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhum. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, singkirkan pedangmu dari mulut itu, karena aku pernah melihat mulut Rasulullah SAW mencium mulut itu. Mendengarnya, orang durhaka Ubaidullah ini mengatakan, seandainya saya tidak melihat musuh tua renta yang akalnya sudah rusak, maka pasti kepalamu saya penggal. Demikianlah kejadiannya, setelah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh, kepala beliau dipenggal dan ditaruh di bejana. Dan mata, hidung dan gigi beliau ditusuk-tusuk dengan pedang oleh Ubaidullah yang durhaka ini. Para sahabat radhiyallahu anhum yang menyaksikan hal ini meminta kepada Ubaidullah orang durhaka ini, agar menyingkirkan pedang itu, karena mulut Rasulullah SAW pernah menempel pada tempat itu atau menciumnya. Alangkah tinggi rasa hormat mereka kepada Rasulullah SAW, dan alangkah sedih hati mereka menyaksikan cucu Rasulullah SAW, orang kesayangan beliau SAW dihinakan di depan mata mereka. Yazid rahimahullah sangat menyesalkan terjadinya peristiwa menyedihkan itu, karena Muawiyah berpesan agar berbuat baik kepada kerabat Rasulullah SAW. Maka, saat mendengar kabar bahwa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dibunuh, mereka sekeluarga menangis dan melaknat Ubaidullah. Hanya saja dia tidak menghukum dan mengkisos Ubaidullah, sebagai wujud pembelaan terhadap Husain secara tegas. Jadi memang benar, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dibunuh dan kepalanya dipotong, tapi cerita tentang kepalanya diarak, wanita-wanita dinaikkan kendaraan tanpa pelana dan dirampas, semuanya doif, lemah. Alangkah banyak riwayat doif serta dusta seputar kejadian menyedihkan ini. Yang jelas, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh sebagai orang yang terzalimi dan mati syahid. Ini merupakan keyakinan ahlu sunnah. Pembunuhan terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu anhu merupakan tindakan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW dari para pelaku pembunuhan dan orang-orang yang membantu pembunuhan ini. Di sisi lain, merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin, keluarga Rasulullah SAW dan yang lainnya. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berhak mendapatkan gelar syahid, kedudukan dan derajatnya ditinggikan. Wallahu a'lam bishawab.